Doa adalah senjata strategis dalam mencapai suku-suku yang belum terjangkau. Di generasi ini masih ada 7.400 suku terabaikan di seluruh dunia yang belum terjangkau oleh Injil Yesus Kristus. Dan Allah memberikan alat tool yang diberikan kepada gerejanya agar sungguh-sungguh berdoa. Dan ternyata Bapak sekalian, doa seringkali hanya dipanjatkan sebelum makan atau tidur, juga ketika membuka dan menutup pertemuan, dalam keadaan berduka dan darurat, mungkin jika tidak terlalu sibuk dan punya waktu luang. Bahkan mungkin kita berpikir jika sudah tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan dan sudah lanjut usia, barulah saya mau berdoa untuk pekerjaan misi. Ini artinya meremehkan arti daripada doa. Sedangkan doa sendiri adalah senjata strategis untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Hidup ini adalah peperangan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, doa sebagai senjata strategis untuk menjangkau suku terabaikan. Kita akan belajar pengalaman seorang misionari yang bernama Jim Fraser. Jim Fraser, utusan Injil yang melayani di China, melayani di suku Lisu di Tiongkok bagian barat daya. Jim Fraser menamatkan kuliahnya dengan predikat cum laude, dan dia menggunakan segala kepintarannya untuk pergi menjangkau suku terabaikan di suku Lisu, Tiongkok barat daya. Dia memberitakan Kristus selama beberapa tahun, namun tanpa hasil. Dia sudah mengorbankan segala-galanya, berjuang habis-habisan, tetap tanpa hasil. Dia sendiri sampai-sampai mengalami depresi yang berat dan putus asa yang hampir menghentikan tugas pelayanannya. Saudara-saudara tahu, terobosan berlangsung ketika dua hal terjadi. Yang pertama, Roh Tuhan memampukan memanjatkan doa iman untuk beberapa ratus keluarga dari suku Lisu untuk datang kepada Kristus. Terobosan yang kedua, ia berhasil membentuk sekelompok pendukung doa di negaranya, di negara asalnya, untuk menopang pelayanan melalui doa yang terus-menerus atau doa yang tidak henti-hentinya. Istrinya menulis tentang perbedaan yang dihasilkan oleh doa. Pada tahun-tahun awal pelayanannya dikatakan dia mengalami peperangan, menghadapi kuasa kegelapan, dan luar biasa dia sampai titik di mana dia mohon agar Tuhan mencabut nyawanya. Dia tidak mampu lagi menghadapi pelayanan yang begitu berat. Saudara-saudara, dia sudah berjerih payah, dia sudah memberikan segala-galanya, tetap tanpa hasil. Kemudian ia memberitahu kepada istri tentang kuasa doa yang mengangkat beban dan menyingkirkan awan gelap yang meliputi jiwanya. Bagaimana Jim Fraser mengalami karunia iman dari Tuhan, dan tentang bagaimana Tuhan tiba-tiba melangkah masuk, mengusir kekuatan kegelapan, lalu merebut ladang penginjilan. Pada tahun-tahun berikutnya ratusan keluarga di suku Lisu menerima Kristus, dan akhirnya menjadi gerakan yang menjangkau ribuan orang suku Lisu. Kini Tiongkok Barat Daya dan Myanmar Utara, suku Lisu menjadi suku yang membawa Injil ke suku-suku lain. Puji Tuhan untuk keajaiban Tuhan ini.
Jim Fraser, dia berkata, dahulu saya berpendapat bahwa doa seharusnya menempati urutan pertama, lalu pengajaran pada urutan kedua. Namun sekarang, saya merasakan bahwa akan lebih tepat memberikan urutan pertama pada doa, urutan kedua doa, dan urutan ketiga juga berdoa, sedangkan pengajaran pada urutan keempat dan seterusnya. Kata Jim Fraser, tidak akan lebih berfaedah untuk mengajar atau berkhotbah kepada suku Lisu selagi mereka dicekal oleh kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan. Tetapi nafas Tuhan dapat melenyapkan pengaruh beracun dari atmosfer sebuah desa karena jawaban atas doa-doa pendukungnya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, pikiran orang-orang tidak percaya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Saudara-saudara, doa adalah pelayanan yang menghubungkan. Yang pertama, doa menghubungkan kita dengan Allah untuk menerima kuasa dan tuntunan Tuhan dalam kita berdoa bagi dunia dan mengemban pelayanan misi sedunia. Yang kedua, doa juga menghubungkan kita dengan orang-orang yang belum terjangkau atau kelompok suku terabaikan, dan juga menghubungkan kepada para pekerja misi yang sedang berjuang di garis depan. Itu sebabnya doa itu sangat penting, menjadi senjata yang ampuh sehingga suku terabaikan dapat dijangkau. A.T. Person, seorang hamba Tuhan yang betul-betul hidup dalam doa dalam pelayanannya, dia mengatakan demikian. Setiap kali gereja menempatkan dirinya berdoa, terjadi kegerakan-kegerakan yang mengagumkan di dunia misi. Jika kita memindahkan kebergantungan dan pengutamaan kita dari memohon kepada manusia menjadi memohon kepada Allah, dari keyakinan pada metode-metode menjadi pada doa yang tidak putus-putusnya untuk kuasa Roh Kudus, kita akan melihat hasil yang lebih menakjubkan dari yang pernah dirasakan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak melakukan pelayanan dan berdoa meminta berkat Tuhan bagi pelayanan tersebut. Berdoa adalah pelayanan yang daripadanya semua pelayanan lain mengikutinya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sedang memperlakukan doa sebagai hal tambahan bagi hal-hal yang lebih strategis lainnya? Atau apakah kita sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan yang paling strategis dalam melaksanakan misi sedunia, yaitu doa? Jika kita serius berdoa, kita akan melihat banyak terobosan yang mungkin terjadi di antara suku-suku yang belum terjangkau, yang belum pernah terjadi. Yang pertama, betapa banyak terobosan yang mungkin terjadi di antara suku-suku yang belum terjangkau, tetapi belum terjadi karena doa tidak digunakan sebagai senjata strategis. Dan yang kedua, para pendukung doa tidak dihubungkan terus-menerus dengan sebuah kelompok yang belum terjangkau serta mendapat informasi situasi yang baru. Doa seolah-olah menjadi mata rantai yang hilang dalam misi sedunia. Sebagaimana ungkapan Kristen yang sangat penting, ketika manusia bekerja, manusialah yang bekerja. Dan ketika manusia berdoa, maka Tuhanlah yang bekerja. Sudahkah serius kita menggunakan waktu kita untuk berdoa? Sudahkah menginvestasikan waktumu untuk berdoa sehingga suku-suku terabaikan dapat dijangkau, para pekerja misi dapat dikuatkan? Mari kita serius dengan mengambil waktu berdoa untuk pekerjaan misi sedunia. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih.